Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul. Nama saya Alfiani Halimah, kelas 3C, nomor absen 4. Setelah saya menonton video dari Bapak mengenai zikir dan doa, saya jadi lebih paham apa arti zikir dan doa. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir kita akan selalu ingat kepada Allah. Berzikir dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan dengan berzikir kita bisa mendapat ketenangan hati. Kalau doa artinya adalah memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa biasa dilakukan setelah sholat. Setelah sholat, dengan doa kita bisa minta sama Allah apa yang kita inginkan atau harapkan. Karena Allah berkata, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itu saja Pak Abdul menjelaskan penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Raisya Pak Abdul, kelas 3C, nomor absen 21. Respon dari tema zikir dan doa. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah memohon sesuatu sehabis sholat. Kita diwajibkan untuk berdoa. Adapun bacaan zikirnya dari bacaan istighfar, takbir, tahmid, dan tahlil. Dengan berzikir dan berdoa berarti kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta semesta alam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim menantang sangat keras kepada Raja Namrud atau Raja Babilonia. Beliau memerintahkan kerajaannya dengan kejam. Nabi Ibrahim dihukum dengan dibakar hidup-hidup. Tetapi api sama sekali tidak mengenai Nabi. Patung-patung berhala Raja Namrud juga dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah bermimpi menyembelih anaknya, tapi hal itu sama sekali tidak terjadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum Pak Abdul. Terima kasih sudah menerangkan tentang zikir dan doa. Sekarang saya menjadi tahu kalau zikir artinya mengingat Allah.
Zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah dapat dilakukan sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tentram. Setelah setiap selesai melaksanakan sholat wajib, kita disunahkan membaca zikir. Zikir yang dicontohkan oleh Rasul yaitu membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa artinya memohon sesuatu. Doa artikan pula memohon perlindungan kepada Allah SWT dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Bagi orang yang beriman yang ingin mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka harus berusaha dan berdoa kepada Allah SWT. Contoh bacaan doa setelah sholat adalah doa untuk kedua orang tua, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka sayangiku di waktu aku masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah fil hasanah qina adzabannar. Terima kasih Pak, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tubagus Rasya Ramadan, kelas 3C. Arti doa adalah memohon sesuatu. Menurut saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang kita peroleh. Arti zikir adalah mengingat Allah. Zikir bisa membuat hati kita tenang, menjadi lebih tenang dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dan berzikir bisa dilakukan setelah melaksanakan sholat wajib. Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperlihatkan kekuasaannya. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Anak Nabi Ibrahim adalah Ismail dan Ishak. Rakyat Nabi Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang bernama Namrud. Raja Namrud adalah raja yang sangat kejam. Raja Namrud dan rakyatnya menyembah patung. Nabi Ibrahim menghancurkan patung berhala supaya mereka berhenti menyembah patung karena patung itu lemah. Raja Namrud sangat murka dengan menghukum Nabi Ibrahim dengan cara dibakar hidup-hidup. Allah sangat sayang kepada Nabi Ibrahim dan menunjukkan kekuasaannya.
Nabi Ibrahim selamat tanpa dia luka sedikit pun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Abdul. Terima kasih Pak Abdul atas pelajaran Hamil Wandering. Ini saya mudah mengerti dan pelajaran hari ini dengan tema zikir dan doa setelah kisah Nabi Ibrahim AS. Tentang arti zikir adalah ingat mengerti, doa artinya adalah memohon suatu, meminta dan mengharap dan lain-lain. Arti dengan zikir adalah dua di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 41 dan surat Al-Hamadu ayat 28. Ketika dia masuk sholat ketika jangan lafal yang ayu alazi yakulu rakatir sahur. Jangan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya, dan berzikir boleh dengan berbagai cara dan dilafaz dengan dan surat yang kedua tentang zikir al-alha zina mau tas sama ula tuhum zikir ila al zikir ila tambul. Yang arti orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tertanam dengan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah hanya dengan pengertian Allah Subhanahu wa Ta'ala hal hati menjadi terang. Doa di surat Al-Mu'min ayat 60, wa qarabbimu ini atas jin lakum. Arti dan Tuhanmu berdoa kepadaku, niscaya akan aku berikan bagaimanamu uduraku Rasul awahu hayatan numu takdir. Artinya berdoalah kepada Tuhan dengan rendah hati, surat yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kisah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Berlaut memiliki ayah yang bernama Azar, dan Azar ini adalah seorang pembuat patung, dan patungnya setinggi disembah oleh kaum Ibrahim. Assalamualaikum Pak Abdul. Terima kasih atas penjelasannya dan materi yang telah Bapak berikan tentang saya jadi mengetahui asal kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, dan mengetahui atas mula air Zam-Zam. Terima asal kasih. Asal mula air Zam-Zam. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul, saya Muhammad Raihan Jailani kelas 3C. Terima kasih atas pelajaran dan penjelasan Pak Abdul. Saya jadi paham arti zikir dan berdoa. Arti zikir kita mengingat kepada Allah, dan kita harus banyak doa memohon meminta kepada Allah agar kita diberi kesehatan dan kecerdasan. Terima kasih atas video Pak Abdul. Saya jadi lebih mengerti lagi. Semoga kita bisa sekolah lagi seperti dulu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kodi menjelaskan tentang sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Saya akan jelaskan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi akasi atas penjelaskan yang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rena Devi, kelas 3C, nomor absen 9. Saya akan menjelaskan tentang zikir dan doa. Zikir dan doa berbeda. Zikir artinya mengingat atau ingat. Dalil-dalil tentang zikir ialah Quran surat Al-Ahzab ayat 41 dan Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Berzikir tidak mengingat waktu dan tanpa menghitung-hitung jumlahnya. Berzikir boleh dilakukan sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Dengan berzikir, hati kita menjadi tentram. Bacaan zikir bisa dengan istighfar, tasbih, tahmid, dan takbir. Kalau doa artinya memohon, meminta, atau mengharapkan. Kalau kita berdoa kepada Allah harus dengan rendah hati dan suara yang lembut, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Contoh, dan jangan lupa kita selalu mendoakan orang tua. Doa orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan sebelum belajar sebaiknya kita juga membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekian penjelasan dari saya tentang zikir dan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nur Fadila dari kelas 3C. Menurut tanggapan saya, ketika kita membaca zikir dan doa itu membuat hati kita menjadi tenang, damai, dan tentram. Dan mengapa kita diperintahkan untuk melakukan zikir dan doa kepada Allah? Supaya kita selalu ingat kepada Allah dan kita akan diberi ketenangan dan kemudahan dalam segala sesuatu urusan kita, dan berdoa supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan dengan doa kita mendapat ridho dari Allah untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Berzikir adalah amalan yang tak bisa terlepas dari seorang muslim. Membaca zikir dan tasbih akan menanamkan ketenangan dalam jiwa. Segala keresahan hilang serta kepasahan dan keyakinan kepada Allah semakin tumbuh kuat dalam hati kita. Sekian tanggapan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Fakih, kelas 3C, absen 3.
Saya sangat berterima kasih kepada Pak Abdul atas pelajaran yang Bapak jelaskan di YouTube mengenai zikir dan doa. Zikir artinya mengingat Allah sesudah melaksanakan sholat fardu. Kita disunahkan baca zikir. Zikir kepada Allah dapat dilakukan sambil duduk, berdiri, atau dalam keadaan berbaring. Sedangkan doa artinya mohon sesuatu. Berdoa sesudah sholat fardu termasuk doa yang dikabulkan Allah SWT. Kita dianjurkan berdoa sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Selain itu, pelajaran yang diterangkan Pak Abdul mengenai kisah teladan Nabi Ibrahim sangat jelas dan dapat dimengerti. Nabi Ibrahim dilahirkan di Babilonia, negeri yang kaya dan makmur, namun penduduknya tidak mengenal Tuhan dan mereka menyembah berhala atau patung. Masyarakat Babilonia sudah lama menyembah bintang-bintang dan patung. Kota itu Babilonia diperintahkan oleh raja yang zalim bernama Raja Namrud. Sejak kecil Nabi Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut keluarganya. Setelah sekian lama mencari kebenaran dan juga Nabi Ibrahim diberi kesempatan menyaksikan kekuasaan Allah. Akhirnya hatinya semakin mantap, keyakinannya semakin kuat, keimanannya pun semakin hebat bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi Ibrahim melewati berbagai rintangan dalam berdakwah, menghadapi ayahnya yang menolak ajaran Allah dan juga menghadapi Raja Namrud yang sangat kejam. Akhirnya beliau bisa menunjukkan kelemahan patung. Patung-patung itu berhasil dihancurkan. Allah SWT menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya. Assalamualaikum Pak Abdul, terima kasih ya sudah mengirimkan video dari YouTube. Karena video itu saya jadi lebih memahami tentang ajaran-ajaran agama Islam. Contohnya yang sudah Bapak kirimkan ke saya tentang materi berzikir dan berdoa. Saya jadi lebih paham tentang berzikir dan berdoa. Terima kasih ya Pak Abdul untuk materi itu ya Pak. Saya jadi paham tentang materi itu. Saya jadi lebih paham. Semenjak home learning di rumah, Pak Abdul jadi lebih sering mengirim video ke saya. Terima kasih ya Pak Abdul. Semoga wabah COVID-19 ini segera hilang. Dan saya jadi lebih paham untuk pelajaran agama dan pelajaran biasa di sekolah. Terima kasih ya Pak Abdul. Saya jadi lebih paham untuk pelajaran-pelajaran itu. Semoga Pak Abdul sehat, Pak Abdul, Miss Ayu, semua guru-guru dan teman-teman saya sehat. Semoga wabah ini cepat hilang dan kita jadi berkumpul. Walaupun home learning di rumah, saya tetap semangat ya Pak Abdul. Diamnya Pak Abdul, terima kasih untuk videonya melewati video YouTube. Karena video itu saya jadi lebih mengerti tentang materi berzikir dan berdoa. Terima kasih ya Pak Abdul untuk responnya terhadap saya dan anak-anak kelas 3C lainnya. Terima kasih ya Pak Abdul.
Kalau berzikir, saya jadi lebih berzikir kepada Allah. Waktu lagi tidur, bermain, saat mau tidur, pagi-pagi bangun tidur, setelah sholat, setelah baca Al-Quran, dan lain-lain. Ya, kalau berdoa, saya jadi lebih sering berdoa untuk kedua orang tua saya. Saya doakan dan saya doakan semoga COVID-19-nya segera pergi. Dan saya juga berdoa setelah sholat, setiap sholat juga saya berdoa, dan kalau mengaji saya berdoa, tapi saya mengajinya di rumah. Terima kasih ya Pak Abdul untuk videonya. Semenjak home learning di rumah, saya jadi tidak terlalu paham tentang materi-materi itu. Saya cukup paham, tapi saya cukup paham untuk materi-materi itu. Terima kasih ya Pak Abdul. Semoga Pak Abdul sehat selalu. Saya kangen banget sama teman-teman Pak Abdul dan lain-lain. Terima kasih ya Pak Abdul. Hanya itu yang cukup saya. Mampus juga sayung. Wabarakatuh. Nama saya Miska Sasabila, kelas 3C, nomor absen 12. Menurut saya penjelasan dari Pak Abdul sudah bagus mengenai zikir dan berdoa. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu juga berdoa artinya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita Nabi Ibrahim sudah menarik. Nabi Ibrahim menyadarkan kaumnya dari kesesatan sehingga Allah menunjukkan kekuasaannya dengan memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Menurut saya komentar saya Pak Abdul sudah bagus, dan saya tunggu cerita selanjutnya tentang Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.